Maka secara garis besar bahwa agama yang sudah diakui di Indonesia bahwa ada 6, maka lebih baik kita ikut di agama Katolik, maka kita isi di agama Katolik. Orang Jawa dengan orang Sunda. Jadi saya juga cari solusi bagaimana caranya supaya jangan dikatakan rakus. Jika warga Marapu mempertahankan agama leluhur lewat cara yang sederhana, lain halnya dengan aliran kebatinan perjalanan. Meski belum diajarkan di sekolah, anak-anak dari aliran kebatinan perjalanan kini dapat belajar dan mendalami kepercayaan mereka sendiri. Kalau sebelum Cakra SMK, waktu SD, SMP masih ada yang nganggap sebelah mata gitu. Seperti, wah kamu mah agama sesat, kamu mah alirannya gak bagus gitu. Kamu mah gak punya agama, karena mereka belum tahu gitu. Kalau di sekolah sih belum ada pelajaran penghayat. Belajarnya sih mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, PAI, pelajaran agama Islam. Jadi respon orang-orang juga gak apa-apa. Kalau Cakra ikut belajar gak apa-apa. Melalui Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Kemendikbud, pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan kepercayaan kepada siswa penghayat di sekolah-sekolah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016. Ada juga pelajaran dari penghayat. Jadi belajar di sana, di Pasewakan Karangpawita. Sejauh ini sih rutinnya setiap hari Sabtu sama Minggu. Jamnya jam 6 sampai jam 8 malam. Biasanya kita duluin yang anak kecil dulu, biar nggak terlalu berat mereka nangkapnya. Ya udah kita kasih misalnya budi pekerti yang bisa dia amalkan ke sehari-harinya dia kayak gimana. Ya, jadi hilap deui aduh. Jadi amnesia. Materinya sih ada, kita dikasih dari atas tentang, ada sebenarnya 3 sih poin besar ya. Ada tentang sejarah, budi pekerti, sama satu lagi tuh martabat spiritual. Kadangkala kendalanya memang di sebuah sekolah, di satu sekolah itu memang biasanya nggak banyak anak-anak penghayat kepercayaannya. Kesulitannya adalah bagaimana penyuluh itu bisa merangkum semua anak-anak itu. Jadi kadangkala mereka harus menentukan hari sendiri, mengadakan pelajaran ini di rumah penyuluhnya. Mereka juga melaksanakan di hari-hari libur, kadang-kadang seperti itu. Apa tuh beda kagak? Kabudara, maniri baka makaglolo ko wawi, makagsuwa kurat. Tanaro ko deke ubo ban pesuwa bukitan bonu. Baru taruk si urwai ka ban padeda kitan tasi. Wai Sebagai respon terhadap putusan MK terkait pengakuan terhadap kepercayaan, para rato dan komunitas Marapu dari seluruh Sumba berkumpul.
adalah pertama kali mereka berkumpul mengadakan Kongres Marapu. Difasilitasi oleh Yayasan Donders dan para mitra yang mendampingi penganut Marapu di wilayah Sumba, bersama-sama mereka membahas masa depan Marapu dan sumbangannya bagi Indonesia. Telah mencantumkan bahwa pendidikan edukasi di sekolah-sekolah formal mesti juga memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak penghayat. Ini penting, bahwa spiritualitas itu harus dibangun sejak dini. Spiritualitas itu harus dibangun dalam lingkup bingkai-bingkai pendidikan dalam konteks negara. Saya pikir ini yang penting dan kemudian kita coba melihat. Kami menyebutnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual Lara Ina, Lara Ama, jalan ibu, jalan bapak yang diwariskan oleh leluhur-leluhur Sumba ini di sini dan sedang mau diterjemahkan lebih konkret lagi untuk menyumbang seperti apa peradaban di Sumba ini dan dari Sumba untuk komunitas yang lebih luas untuk Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda Sumba tetap satu yang maha kuasa. Nama bakulo mata nama bakulo kahina bahasa Sunda itu artinya maha besar yang melihat semua kejadian, maha mendengar yang terdengar lebar yang mendengar ucapan manusia. Dalam pembicaraan dan para rato, beberapa rato omong dengan sangat yakin kalau negara tidak mau mengatur kami juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada pengakuan dari agama Katolik, Protestan, Islam, itu juga tidak apa-apa. Itu bukan masalah kami. Urusan kami adalah hubungan atau relasi-relasi kami dengan leluhur dan bagaimana menjaga semua disebut hukunara, tata aturan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada para leluhur dan diwariskan oleh leluhur pada kami. Dengan adanya Kongres Marapu ini, bahwa disitulah kami juga menyadar bahwa benar-benar Kongres Marapu itu punya makna. Itu adalah tradisional. Lewat pertemuannya kami perhimpunan dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, SBD, kami bisa bertemu dengan teman rata-rata. Jadi ada hubungan ikat tali persaudaraan di antara keempat wilayah. Pansam mimirudo welas asih pandulune saking brojo luput ati kapuk boneng besi saking bisa tawa sato kala. Pasca putusan MK, isu kewarganegaraan penghayat kepercayaan masih kompleks. Berbagai aturan terkait masih tumpang tindih. Implementasi aturan belum merata di seluruh daerah. Pada waktu diskusi dengan yang namanya Kementerian Kebudayaan itu adalah kesulitan untuk menyusun yang namanya buku teks, buku ajar. Sehingga pada waktu itu sepakat, baik kita sepakat bahwa yang namanya buku teks kita itu adalah bersifat umum.
salah satu perjuangan. Perjuangan itu. Perjuangan. Apa ini kalau kita sukses yang kita omong ini terkabul berarti dia terhapus ini. Terhapus ya. Di sini juga tanda-tanda bahaya. Kalau untuk kami ada yang warna merah, palang begini sangat cepat berbahaya. Betul, sama. Ini ya sungguh-sungguh kita berjuang. Anda juga berjuang di Jogja, saya. Masih banyak pekerjaan rumah demi kesetaraan bagi para penghayat dan aliran kepercayaan. Meski perkembangan demokrasi di Indonesia memberi optimisme, tetapi tantangannya masih sangat kompleks. Advokasi yang sinergis serta konsolidasi antar masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas adalah syarat menuju kewarganegaraan yang inklusif. Jadi yang paling utama bagi kita adalah ini adalah hak asasi yang kebetulan di konstitusi sudah dijamin. Sudah sangat mudah sekali. Ya karena memang rancangan awal dari kebangsaan kita ini memang merangkum semuanya. Jadi yang dinamis di konteks politiknya. Nah, kalau konteks politik itu pertama memahamkan kepada publik bahwa ini hak paling dasar. Ya harapannya untuk mendukung adat supaya contohnya Bapak Jokowi jangan bilang kasih tinggal adat, itu kami tidak mau juga. Biar bagaimanapun mau kasih tinggal, ya kami tidak bisa dan kami tidak mau, harus mempertahankan adat. Biar tidak diaku pun juga ya, kami aku sendiri sebagai orang Marapu. Ibu bersyukur, berterima kasih sama beliau-beliau yang caci maki, yang nyindir-nyindir, yang tidak suka, yang benci lah sama ibu dulu. Terima kasih gitu. Sekarang sampai detik ini ibu berhidup sama siapa aja gitu.